Pekan ke-10 Liga 2 di grup 1 ya, menjadikan pertandingan yang menarik antara Semen Padang menghadapi tamunya PSPS Riau ya. Dan di sini kita lihat PSPS Riau sangat-sangat Spartan ya teman-teman. Saya bilang PSPS Riau di sini bermain cukup baik ya, sangat baik, bahkan ini melebihi ekspektasi ya saya kira, karena saya kira Semen Padang akan dengan mudah untuk mengalahkan PSPS Riau. Ternyata PSPS Riau mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit. Nah, sebelumnya di sini Semen Padang sebelum pertandingan ini berada di peringkat 2 dengan poin sebanyak 16, dan PSPS Riau berada di nomor 4 dengan poin 9. Dan dengan pertandingan tadi malam ya, poin 1 ya, tambahan 1 menjadikan poin 10 ya. Posisi masih sama untuk PSPS Riau, sementara Semen Padang naik ke peringkat 1. Ya, kita akan membahas pertandingan di kali ini ya. Ini pertandingan yang cukup menarik ya. Oke, sebelumnya kita akan bacakan uh, susunan pemain ya teman-teman. Ya, susunan pemain ya. Dari Semen Padang ada Iqbal Bahtiar, ada Kim Chanigio, ada Vivi Asrizal, Dre Yalai, ada Kasobor, ada Saiful R, ada Rosat, ada Ngoke ya. Ini salah satu pemain dengan gol yang lumayan banyak ya dari striker Semen Padang ini. Ada Hadi. Kemudian dari PSPS ada Erlangga, ada Afiful Huda, ada Popal Jai, ada M Andika, ada Asir Asis. Ini pemain cukup menarik juga. Ada Supardi Nasir sebagai kapten ya, ada Habrian, ada Sahrul M, ada Takwir, ada Bruno Silva sebagai man of the match di kali ini, dan ada Putra Caniago. Dan ada satu nama Dama yang mencetak gol namun dianulir ya teman-teman, dari PSPS sebagai super sub saya kira ya. Ya, kita lihat ya teman-teman. Kita akan melihat statistik dalam pertandingan kali ini. Statistik penguasaan bola, secara penguasaan bola Semen Padang jauh di atas dari PSPS Riau ya, sebanyak 65%, sedangkan PSPS Riau hanya sisanya 35%. Sedangkan total tembakan ke gawang hampir mirip ya, dari Semen Padang 14 berbanding 13. Namun secara shoot on target PSPS Riau justru lebih banyak, yaitu sebanyak 5 tendangan ke arah gawang, dan Semen Padang hanya 3 ya. Ya, praktis di sini secara permainan Semen Padang jauh ya melebihi dari PSPS Riau. Tapi secara efektivitas kita lihat PSPS Riau jauh lebih baik daripada Semen Padang ya. Dan kita lihat ya, walaupun kita tahu ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya PSPS Riau ini kurang efektif ya, banyak melakukan tendangan ke arah gawang ataupun banyak melakukan tendangan ke gawang namun gagal untuk menembus jala lawan gitu. Namun di pertandingan kali ini PSPS Riau tampil cukup beda ya teman-teman. Nah, PSPS Riau di sini walaupun secara umpan ataupun secara operan-operan ini kurang banyak ataupun karena permainan dikuasai oleh lawan, namun PSPS Riau mampu untuk mengamankan 1 poin di kandang lawan. Bahkan PSPS Riau bisa disebut hampir menang lah ya, kalau itu gol nggak dianulir ya, 2-1 untuk PSPS Riau. Oke. Dan untuk intercept saya kira ini bisa dilihat ya bagaimana pertahanan PSPS Riau di pertandingan ini sangat bagus, dimana intercept itu sebanyak 30 kali, sedangkan dari Semen Padang itu hanya 13 kali. Itu apa ya, memperlihatkan bagaimana pertahanan PSPS itu diserang ya, namun beberapa kali atau banyak sekali umpan-umpan dari para pemain Semen Padang ini berhasil dibaca oleh para pemain dari PSPS Riau. Dan menurut saya pertandingan di kali ini secara permainan, walaupun penguasaan bola dimenangkan oleh Semen Padang, namun secara permainan saya kira PSPS Riau patut diacungi jempol ya teman-teman. Ada satu nama yang mencuri perhatian dari PSPS Riau, itu Asir Aziz ya. Dan itu hampir mencetak gol dari tendangan jarak jauh ya. Itu sangat-sangat keren lah teman-teman, sekitar di menit 10 kalau nggak salah ada tendangan jarak jauh hampir saja menembus dari gawang dari Semen Padang gitu ya. Dan gol terjadi karena kemelut ya depan gawang ya. Gol di menit ke 60 ya, di babak kedua oleh Bruno Silva. Kita tahu Bruno Silva ini pemain yang cukup berpengalaman ya. Dia lama bermain di PSIS juga kan. Dia menjadi pahlawan buat PSIS di musim-musim sebelumnya, dan sekarang bermain di PSPS Riau. Dan khususnya untuk pertandingan tadi malam ini
memang apa ya, dia efektif lah gitu, cukup efektif untuk paling enggak ambil 1 poin dari kandang Semen Padang dengan adanya Bruno Silva ini. Cukup tampil cukup semangat, Spartan ya Bruno Silva, membahayakan untuk gawang dari lawan, dan gol kemelut berhasil diceploskan oleh Bruno Silva ya, walaupun itu hampir aja nggak gol ya, hampir aja itu ya. Pertahanan Semen Padang juga cukup bagus karena itu ya. Namun Bruno Silva dengan dingin bisa mampu untuk mencetak gol ke gawang Semen Padang gitu. Dan kemudian permainan berlanjut ya, dan terjadi umpan crossing dari sisi kanan Semen Padang ya, heading dan bola menyentuh tangan dari pemain PSPS dan menjadikan penalti untuk Semen Padang di menit 81. Dengan tenang Woke bisa mencetak gol ke arah kiri ya, berarti ya, ke arah kanan lah kalau dari sisi pemain, ke arah kanan. Dengan tenang masuk gol 1-1 untuk masing-masing, untuk Semen Padang dan PSPS. Dan di menit ke-85 ya, terjadi umpan silang, umpan crossing yang sangat berbahaya ke gawang Semen Padang. Namun terjadi human error kalau bisa dibilang dari pihak wasit ya. Karena kita lihat ya dari pertandingan tersebut, dari umpan crossing dan larinya pemain nomor punggung 14 Dama ini, dia sama sekali nggak offside lah, jauh lah dari garis terakhir pemain dari Semen Padang gitu. Nah itu saya kurang tahu ya bagaimana itu wasit melihat kalau itu sebagai offset, itu bagaimana wasit itu melihat ya. Kalau handsball atau apa saya kira enggak juga, tapi kalau offset itu terlalu jauh ya, karena lari memang dari belakang ya. Nah mungkin teman-teman boleh komen di bawah kenapa itu gol dianulir ya, ada pendapat lain enggak dari teman-teman, karena menurut kita itu gol sah ya, jadi 2-1 untuk PSPS. Nah mungkin kalau memang ini dianalisis terus itu emang bukan offset, bisa PSPS mengajukan banding nanti, seperti Semen Padang kan kemarin mengajukan, bukan banding ya, mengajukan banding waktu waktu lawan Sriwijaya, sehingga Sriwijaya dikurangi poinnya menjadi 3 ya, karena memang secara regulasi pemain dari Sriwijaya ini menyalahi aturan gitu. Jadi pengurangan poin 3 saya kira sah lah, memang seharusnya seperti itu gitu. Nah itu sayang sekali buat Sriwijaya gitu, dan poin cuma-cuma untuk Semen Padang. Dan kita lihat secara klasmen Semen Padang hanya selisih 1 poin sekarang dengan Persiraja, sementara PSPS berjuang untuk memperebutkan posisi ketiga ya, ataupun ya benar ketiga. Nah saya kira PSPS Pekanbaru kalau bisa bermain konsisten ya, ini kita lihat ya, PSPS Pekanbaru di kandang lawan aja bisa ambil poin. Nah kalau nanti di kandang sendiri bisa sapu bersih, saya kira PSPS ada peluang untuk lolos ke babak berikut. Kalau kita lihat ya, kalau teman-teman lihat sendirilah permainan dari PSPS di kemarin malam ya, lawan Semen Padang bukanlah hal yang mudah ya teman-teman, dan PSPS mampu untuk paling enggak ambil 1 poin dari kandang Semen Padang. Keren lah buat PSPS, dan walaupun hasil memang 1-1, seharusnya kan 2-1, PSPS harus tetap semangat lah. Kalau bisa lupakan pertandingan tadi malam dan fokus untuk pertandingan berikut dan menangkan setiap laga kalau memang mau lolos. Kalau kita lihat poin dari Semen Padang kan, Semen Padang lebih dingin lah, lebih confident. Sementara PSPS dia harus menggenjot poin demi poin supaya untuk naik ke posisi ketiga. Jadi untuk PSPS keep fighting untuk pertandingan berikut ya. Sampai di sini video, sampai jumpa di video selanjutnya.